Nah, ini saya mau nanya nih ke Dokter Sari. Dokter, tidur siang ini kan sebuah kailullah adalah sebuah kebiasaan sunnah yang menyehatkan ya. Cuman tidak banyak yang menyadari, bahkan kita sering mendapati anak-anak malah main. Juga ke saya waktu kecil ya, dan kalau waktunya tidur siang itu sampai harus dipaksa sama orang tua untuk tidur siang pakai kemoceng gitu ya. Kalau nggak tidur siang nanti dipukul. Yang terjadi saya bukannya tidur siang malah pura-pura tidur sampai akhirnya saya dipanggil teman buat main gitu. Itu saya ingat sampai sekarang. Nah, kira-kira dari Dokter Sari punya tips yang lebih manusiawi nggak dok ini supaya membiasakan anak-anak tidur siang dari kecil gitu dok, karena biar kita tahu bahwa kalau kebiasaan maka sampai besar insya Allah akan bisa terjadi terus. Silakan Dokter Sari. Ya, baik. Sebelumnya kita harus tahu dulu sebagai orang tua ya, kalau misalnya tidur siang untuk anak mulai dari 0 sampai 5 tahun itu banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi saat waktu balita atau sebelum sekolah atau preschool ya kita istilahnya, jadi sebelum masuk SD 0 sampai 5 tahun itu memang harus cukup sekali istirahatnya, termasuk tidur siang gitu. Jadi manfaatnya itu ada beberapa, antara lain mengembalikan energi anak untuk bermain maupun belajar. Jelas ya ini ya, jadi kalau misalnya anak sudah capek, tidur siang walaupun hanya 1 jam itu bisa memulihkan energi anak dan membuat anak lebih segar lagi nanti ketika bangun tidur. Lalu yang kedua, tumbuh kembang anak itu bisa lebih optimal gitu. Jadi ini menurut penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, anak yang rutin tidur siang memiliki pertumbuhan yang lebih optimal dibandingkan anak yang jarang atau sama sekali tidak tidur siang. Jadi hormon pertumbuhannya itu lebih berkembang dan lebih pesat nanti ketika kalau misalnya anak tidur siang. Itu. Terus yang ketiga adalah memperbaiki suasana hati anak. Ya, nggak usah anak-anak sebenarnya kalau ini ya, orang dewasa pun kalau misalnya lelah bekerja atau gimana tidur siang habis itu langsung ini lagi, langsung enak gitu hatinya, langsung seger. Yang digarisbawahi karena anak-anak memang lebih mudah tantrum ya, namanya juga apalagi usia balita sangat mudah sekali tantrum, pengontrolan emosinya masih sangat harus kita awasi, dan tidur itu adalah salah satu cara untuk membuat emosi anak itu lebih stabil gitu. Terus yang keempat, meningkatkan fokus dan konsentrasi anak. Lalu memang ada studi yang mengindikasikan bahwa tidur siang itu dapat mempertajam otak dan meningkatkan konsentrasi anak-anak. Dan ini memang sangat diperlukan karena kedepannya ketika sekolah maupun melakukan hal-hal yang lain yang membutuhkan untuk berpikir, memang ini dibutuhkan sekali gitu untuk meningkatkan konsentrasi. Lalu meningkatkan daya ingat anak. Sama ya. Nah, ini ada lagi nomor 6 itu mencegah obesitas. Ada beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa anak yang tidur siang memiliki resiko yang tidak tidur siang, yang tidak tidur siang memiliki resiko lebih tinggi terkena obesitas dibandingkan anak yang rutin tidur siang. Gitu. Lalu yang 7, menambah kemampuan bahasa. Ini ada studi yang menemukan kaitan antara vocabulary dan perkembangan bahasa dengan pola tidur siang anak. Jadi mungkin lebih cepat nangkep gitu ya, logikanya gitu. Jadi lebih cepat nangkep, konsentrasi berpikirnya lebih bagus. Dan yang ke-8, tidur malam yang lebih nyenyak gitu. Mungkin dikiranya kalau misalnya nggak tidur siang, tidur malamnya itu bisa ini gitu. Memang lebih cepat ya karena ngantuk. Tapi mungkin di saat sela-sela tidur itu kadang-kadang banyak yang terbangun, kecapean atau seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk masuk fase rapid eye movement-nya itu lebih bagus kalau misalnya anak tidur siang. Jadi mungkin lebih nyenyak, lebih deep sleep nanti.
ketika malam hari, jadi mungkin nggak lebih banyak terbangun-bangunnya. Ini saya jelaskan kalau misalnya pada usia 1-5 tahun, durasi tidur siang bisa dilakukan antara 1-3 jam. Kalau anak usia di atas 5 tahun, durasi tidur siang bisa dilakukan 30 menit sampai 2 jam. Tapi ini tergantung ya, karena ada anak yang sekolah full day, seperti itu. Jadi bisa nggak sampai tidur siang. Kadang-kadang juga memang saya lihat kalau sudah di atas 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah, itu sudah males tidur siangnya gitu. Dan memang harus dilihat lagi jadwal kita tidur malamnya jam berapa dan jadwal bangunnya jam berapa. Nah, ini tadi ditanyakan ya, gimana sih cara-caranya agar anak tidur siang dengan lebih mudah? Ada beberapa tips, yaitu kenapa duduk di situ kotor itu? Yaitu memperbanyak aktivitas di pagi hari. Gitu. Kalau misalnya weekend, bisa kita ajak olahraga, gitu, olahraga atau bermain yang motorik, gitu. Jadi jangan dibiarkan HP-an seperti itu, atau nonton TV, nonton kartun dari pagi sampai siang ya, itu ya nggak akan capek, gitu. Jadi memperbanyak aktivitas motorik terutama. Jadi anak akan energi anak itu akan lebih mudah berkurang, jadi capek gitu. Terus yang kedua, membuat suasana tidur yang nyaman, ruang tidur yang nyaman, tenang, sejuk. Nah itu kadang-kadang kalau saya biasanya digelapin, tapi ya agak-agak samar-samar, walaupun masih siang ya kan, agak-agak masih terang-terang matahari, itu digelapin dahulu, nanti anak bisa digendong, mungkin kalau masih bayi bisa digendong ya, atau langsung dibawa ke kasur sambil dikipasin gitu-gitu, sambil dipijat-pijat, itu biasanya nanti akan tidur sendiri ya. Terus yang ketiga, buat waktu tidur yang sama setiap hari, sehingga pada waktu ini si kecil itu sudah terbiasa untuk tidur dan mudah mengantuk pada waktu tersebut. Ini nggak hanya tidur siang, tapi untuk malam dan untuk bangun dan untuk tidur malam pun juga disiplin waktu ini perlu sekali. Jadi banyak yang kadang-kadang dibiarin aja, ya udah sebangunnya bangun jam 9, bangun jam 8 gitu. Nanti nggak bisa tidur siang, nanti malam bingung lagi mau tidur, heboh gitu. Jadi memang susah-susah gampang, tapi sebenarnya kalau tadi kata dokter Dias, fitrahnya anak-anak memang pagi udah bangun ya dokter ya. Jadi jam-jam 5 gitu sebenarnya udah bangun, cuman kitanya aja yang masak dulu ditidurin lagi atau ngapain dulu, bersih-bersih dulu, jemur dulu. Aduh, jadi ya memang susahnya di situ. Tapi ketika kita sudah membiasakan untuk disiplin waktu tidur, nanti ketika anak mulai sekolah, waktunya harus sama setiap hari, itu akan terbantu sekali. Gitu. Jadi memang harus dibiasakan, nggak bisa dari umur 3 tahun aja, nanti aja lah kalau udah waktu sekolah, itu nggak bisa. Jadi harus dari awal, dari bayi sebenarnya. Dari bayi, umur 1 tahun, 2 tahun, itu lama-lama insya Allah akan terbiasa. Lalu, beberapa saat sebelum datangnya waktu tidur siang, misalkan jadwal tidur siang jam 1, jam 12 sampai jam 1, itu jangan boleh yang keluar-keluar, lari-lari, sepedaan, seperti itu. Makan siang, terus habis itu kita misalkan bacakan cerita, atau misalkan lakukan aktivitas di kamar aja. Jadi jangan sampai yang terlalu banyak aktivitas. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya siang-siang ketika waktunya tidur dia masih heboh main, ini itu, nggak akan capek lagi. Justru paginya yang kita bikin capek dulu. Jadi siang ketika mau tidur, santai, habis itu baru nanti dia akan capek-capek sendiri dan akhirnya tidur.